Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kebumen, selamat datang di CNTV, channel yang menyajikan kisah, jejak, dan sejarah pemerintahan berharga dari tanah Kebumen dan sekitarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat dalam menghadirkan informasi sejarah yang lebih baik, bermanfaat, dan menginspirasi. Terima kasih sudah bersama CNTV Kebumen. Mari kita jelajahi sejarah bersama. Di sebuah bukit di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, terdapat sebuah makam keramat yang hingga kini ramai diziarahi. Makam itu diakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Baribin, seorang tokoh besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama Syekh Baribin lekat dengan kisah-kisah legenda. Banyak yang meyakini beliau adalah keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Dengan demikian, darah biru kerajaan bercampur dengan jalan dakwah Islam yang kemudian dijalani olehnya. Asal-usul nama Baribin sendiri masih menjadi misteri. Sebagian menyebut itu adalah gelar kebangsawanan, sebagian lagi percaya bahwa itu hanyalah sebutan masyarakat. Namun, hingga kini belum ada bukti tertulis yang menjelaskan arti sebenarnya. Syekh Baribin hidup pada masa transisi, ketika Majapahit runtuh dan Demak mulai berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Pergolakan politik dan agama di masa itu mendorong banyak bangsawan Majapahit yang tersisa untuk mencari jalan hidup baru. Menurut tradisi lisan, Syekh Baribin memilih jalan dakwah. Ia meninggalkan istana, berkelana, hingga akhirnya menetap di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Candi Wulan di Desa Grenggeng. Dari sanalah dakwahnya menyebar ke masyarakat sekitar. Metode dakwahnya terkenal halus dan arif. Ia tidak memaksa orang untuk langsung meninggalkan adat istiadat, melainkan mengajarkan nilai-nilai Islam secara bertahap. Hal ini membuat masyarakat Grenggeng mudah menerima ajarannya. Dalam catatan masyarakat, Syekh Baribin bukan hanya guru agama, tetapi juga pelindung desa. Ia membantu warga menghadapi kesulitan hidup, mulai dari pertanian hingga penyakit. Karomahnya diceritakan menjadi bukti keberkahan dakwahnya. Salah satu cerita misterius adalah tentang munculnya suara gemrenggeng atau gumrenggeng dari para santri yang sedang berzikir bersama beliau di bukit itu. Suara itu begitu nyaring hingga terdengar ke seluruh penjuru desa. Karena peristiwa gaib itulah,
Bukit tersebut akhirnya dinamakan Grenggeng, yang kemudian menjadi nama desa hingga kini. Jejak nama ini masih dipercaya sebagai warisan langsung dari Syekh Baribin dan para pengikutnya. Cerita lain mengatakan, Syekh Baribin mampu mendatangkan air ketika warga kehausan saat bekerja di ladang. Ia hanya mengetuk tanah dengan tongkatnya, lalu keluarlah sumber air yang tak pernah kering. Hingga kini, beberapa sumber mata air di Grenggeng masih dianggap sebagai peninggalan barokah beliau. Tidak hanya itu, masyarakat percaya beliau bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Banyak hutan dan tempat angker yang akhirnya aman karena beliau menundukkan penghuninya. Hal ini menambah keyakinan warga bahwa beliau benar-benar seorang waliullah. Karisma Syekh Baribin membuat banyak orang dari luar Kebumen datang menimba ilmu. Dari Grenggeng, ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah, baik di selatan Jawa Tengah maupun daerah sekitarnya. Namun, misteri besar muncul ketika membicarakan akhir hayatnya. Ada dua versi cerita yang berkembang. Pertama, beliau wafat secara wajar dan dimakamkan di Bukit Grenggeng. Kedua, beliau hilang begitu saja tanpa meninggalkan jasad. Makam yang kini diziarahi masyarakat diakini sebagai petilasan tempat beliau dimuliakan. Meskipun begitu, peziarah tetap merasakan ketenangan batin dan keberkahan doa di tempat itu. Setiap menjelang bulan Ramadan atau bulan Syaban, Ruah, makam Syekh Baribin selalu ramai. Ribuan orang datang untuk berdoa, bertawasul, dan memohon barokah. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun. Perjalanan menuju makam pun memiliki cerita tersendiri. Dari terminal atau parkiran bawah, peziarah harus berjalan kaki sejauh 1,2 km menanjak. Jalur ini dianggap sebagai bentuk tirakat, latihan kesabaran sebelum sampai ke tempat keramat. Ada pula yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berziarah dengan hati bersih akan melihat cahaya lembut di sekitar makam. Namun, yang datang dengan niat buruk konon tidak akan merasakan apa-apa, bahkan bisa tersesat di jalur menuju puncak. Makam Syekh Baribin kini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemerintah daerah Kebumen ikut menjaga kelestariannya karena selain sebagai tempat ibadah, juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Bagi masyarakat Grenggeng, Syekh Baribin adalah leluhur spiritual. Mereka meyakini desa itu selamat dari banyak bencana berkat doa dan karomah beliau. Hingga kini, keyakinan itu tetap hidup di tengah masyarakat. Kehidupan Syekh Baribin sekaligus menjadi simbol perjalanan Islam di Kebumen, bahwa agama bisa berkembang dengan damai, melalui kearifan, kelembutan, dan cinta kepada sesama manusia. Di sisi lain, misteri silsilahnya masih menjadi bahan perdebatan. Apakah benar beliau putra Prabu Brawijaya? Atau hanya seorang bangsawan yang dekat dengan lingkungan Majapahit? Pertanyaan itu masih belum terjawab secara pasti. Namun, masyarakat tidak terlalu mempersoalkan asal-usul tersebut. Yang lebih penting bagi mereka adalah ajaran dan keteladanan yang beliau tinggalkan. Hingga kini, setiap kali nama Syekh Baribin disebut, masyarakat Kebumen teringat pada sosok ulama yang sederhana namun penuh wibawa. Sosok yang menyatukan tradisi dan agama, hingga Islam bisa diterima tanpa pertentangan. Misteri-misteri seputar hidup dan wafatnya tetap menjadi daya tarik. Dan mungkin, memang sengaja dibiarkan tetap misterius, agar nama Syekh Baribin selalu hidup dalam ingatan masyarakat, bukan sekadar catatan sejarah yang kering. Dengan demikian, Syekh Baribin bukan hanya tokoh sejarah, melainkan juga simbol spiritual bagi Kebumen. Jejaknya ada di setiap doa, setiap langkah peziarah, dan setiap kisah yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya.